Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Kita awali dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 23, ayat 27 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Selama 3 hari terakhir ini, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita sudah mendengar 5 kecaman Yesus dengan kata yang keras, celakalah. Dan sekarang kita mendengar 2 kecaman terakhir tentang kemunafikan hidup dan kedurjanaan serta hidup mereka sebagai keturunan pembunuh para nabi. Siapakah yang dikecam oleh Yesus? Para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka adalah orang pintar dan pandai, punya power dan pengaruh yang menarik minat masyarakat luas untuk bersatu dengan mereka, bersekongkol melawan Yesus. Namun Yesus sangat berani mengecam mereka terang-terangan, bahkan dengan kata celakalah. Para ahli Taurat adalah kelompok orang yang mempelajari kitab suci, terutama kitab Taurat. Semua tradisi kitab Taurat diturunkan turun-temurun kepada para murid. Golongan Farisi memusatkan perhatian pada pengendalian masalah agama. Perhatian dan kegemaran mereka yang terutama adalah menjalankan hukum Taurat, tentu saja termasuk sebagai tradisi, secara rinci dan cermat. Mereka juga merasa diri lebih suci dibandingkan orang-orang lain, seperti dalam Injil Lukas bab 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku."
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa pada bagian luar kuburan tampaknya begitu bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan bau tulang belulang dan kotoran. Demikianlah hidup mereka, penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi juga dikecam karena membangun makam para nabi, dan mereka berpura-pura menyesal bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu, pastilah tidak akan membunuh para nabi. Yesus mengakhiri kecaman ini dengan mengatakan, "Penuhilah takaran para leluhurmu," karena mereka jugalah yang akan membunuh Yesus sendiri. Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi, Ia juga mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi modern yang munafik dalam perilaku hidupnya, di dalam keluarga, hidup menggereja, dan di tempat kerja. Pernahkah kita bersikap munafik kepada keluarga kita, pasangan, atau anak-anak kita? Pernahkah kita bersikap munafik kepada pimpinan, kepada rekan-rekan kerja? Mungkin Yesus akan berkata lebih keras kepada kita semua yang mengikutinya, celakalah. Marilah kita tunduk dan memohon ampun dari Tuhan Yesus. Belajar untuk mengutamakan perhatian pada hal-hal batiniah, menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama secara intensif. Belajar mengakui diri apa adanya dalam segala kelemahan dan kemampuan, karena itu berasal dari kebaikan Allah sendiri. Tulus, lurus, jujur, tanpa modus. Ya Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kami bersikap munafik terhadap Engkau dan sesama kami dengan mencari kenyamanan diri. Bantulah kami hari ini agar kami dapat hidup tulus, lurus, dan jujur di hadapan-Mu dan sesama seperti yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.